Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali. Setiap awal pekan kita akan membersamai Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sore hari ini kita live dalam program Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya. Tentunya diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala, yang merupakan wakil ketua merangkap sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Nah, sore hari ini kita mengundang Anda, siapapun bisa bergabung bertanya secara langsung kepada Ustadz, tentunya yang berkaitan dengan materi kita melalui line telepon. Jangan lupa kode area Kota Jember 0331 5446087. Dan kita batasi pemirsa 1 penelpon 1 penanya ya. Dan juga bagi Anda yang belum berkesempatan bertanya secara langsung via telepon, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui akses website kami di www.dewanfatwa.com, dan jangan lupa juga akses kami di fatwatv.id. Sore hari ini sudah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember ada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Mas Nizar. Lama gak ketemu Ustadz ya? Alhamdulillah. Yang menghilang Ana atau Antum Ustadz? Nah, itu bebas memilih. Masya Allah. Gimana Ustadz? Hujan-hujan masih semangat Ustadz ya? Hujan bagi pengantin lawas itu biasa aja. Biasa aja Ustadz. Iya, Kalau emang bagi pengantin baru ada perbedaan beda Ustadz? dong. Beda. Beda Ustadz ya? Kalau mau tahu rasanya buktikan. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz ya. Nah, di kesempatan sore hari ini sekali lagi bagi Anda pemirsa kita berikan kesempatan nantinya ya. Tapi kita beberapa media yang tergabung dan merilai siaran kita sore hari ini. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Gema FM Bontang, Albina AM Bekasi, Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Sragen. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, kita akan berikan kesempatan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan 1 nasihat pembuka. Baik. Fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan juga penyimak dimanapun Anda berada. Ada satu hal yang sepatutnya kita tegakkan kembali, yaitu status diri kita. Kita memiliki status yang tidak boleh lekang, tidak boleh lepas dari diri kita, yaitu status sebagai umat Islam, status sebagai muslim. Ya, status ini harus melekat dengan diri kita, menyatu hingga akhir hayat kelak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan teruslah beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, itu ajal. Sebagai seorang muslim, status ini tentu bukan abal-abal ya, bebas Anda kenakan tanpa bukti, tanpa pembuktian, tidak. Ahasiban nas an yutraku ayaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka bebas berslogan ya, mengatakan bahwa kita sudah beriman tanpa ada ujian? Tentu tidak mungkin itu terjadi. Allah telah menetapkan bahwa setiap pernyataan, setiap klaim atas suatu status itu pasti akan melalui satu ujian. Walaqad fatana alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Sungguh umat-umat sebelum kalian sudah kami uji. Mereka mengaku beriman, mereka mengatakan bahwa mereka bertakwa, dan Allah buktikan seberapa besar kejujuran mereka dalam mengklaim tersebut. Allah turunkan ujian. Ada ujian berupa kesenangan, ada ujian berupa kesusahan. Sehingga akan terbukti siapa yang jujur, pengakuannya itu betul, deklarasinya itu fakta, dan siapakah dari mereka yang deklarasinya sebagai seorang yang beriman itu hanya sekedar bualan belaka.
status sebagai seorang muslim mengharuskan Anda berserah diri seutuhnya kepada Allah. Karena memang kata Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu, artinya fawadhu berserah diri. Anda ketika mengatakan saya telah berserah diri kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan saya kepada Allah, itu mengharuskan Anda betul-betul mengganti pedoman hidup Anda dengan pedoman hidup sebagai seorang muslim, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mengganti panutan hidup Anda dari berbagai macam figur dan tokoh menjadi Anda meneladani dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, meneladani beliau. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang tinggalkan. Sebagai seorang muslim, Anda harus mencerminkan, membuktikan kepada alam semesta bahwa Islam adalah agama yang damai, mengajarkan kedamaian. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Yang dikatakan, yang layak menyandang status sebagai seorang muslim, identitas seorang muslim itu adalah orang yang seluruh masyarakat di sekitarnya aman, selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Islam bukan sekedar nama identitas yang kosong, bukan. Islam adalah identitas yang membawa arti dan pembuktian nyata. Tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian, itulah umat Islam ya. Dan saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga Anda sekalian, bahwa sudah sepatutnya kita berintrospeksi diri. Jangan sampai kelak di hari kiamat ketika tidak lagi ada kesempatan berbenah diri, tidak lagi ada kesempatan untuk berintrospeksi diri, Allah mendustakan, tidak mengakui status kita sebagai seorang muslim, karena ternyata status itu hanya nama, tidak ada pembuktian nyata. Tidak ada pembuktian dalam kehidupan nyata ya. Buktikan bahwa Anda betul-betul telah berserah diri kepada Allah. Anda menebarkan kedamaian, Anda menebarkan keselamatan. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Semoga menggugah semangat kita pemirsa ya, untuk senantiasa sabar dengan ujian, karena nggak mungkin seorang muslim nggak diuji Ustaz ya. Pasti diuji. Dan itu mutlak dari zaman Nabi Mutlak, dulu betul. sampai sekarang Ustaz ya. Betul. Nah, Iya. Masya Allah. Jadi bukan hanya rezeki yang ditetapkan, ujian pun Rezeki itu bagian dari ujian. Nah, Karena mendapat rezeki tidak cukup. Kalau ternyata tidak bersyukur, maka rezeki itu akan menjadi petaka. Nah, Masya Allah. Tayyib Ya. Ustaz. Nah, sekali lagi sore hari ini kita undang Anda pemirsa, silakan yang ingin bertanya. Tentunya kita dalam pembahasan bekal muslim, yakni fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Silakan line telepon kami sudah buka di 0315446087. Sekali lagi di 5446087. Pastikan sebelum bertanya untuk mengecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Baik, sambil menantikan penelpon Ustadz, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di www.dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama Ustadz datangnya dari saudara Atar Ilham dari Batam, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustadz. Nah Ustadz, kita kan mau download aplikasi. Terkadang ada form mendaftar, kemudian sign up masuk Ustadz ya. Nah setelah itu ada juga pilihan kadang-kadang I agree with terms and service and policy. Saya setuju dengan segala aturan dan kebijakan. Tapi kita harus membaca hal tersebut. Kalau kita langsung pilih setuju Ustaz, tapi kita belum membaca, apakah ini termasuk membohongi Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Attar ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, perilaku masyarakat banyak karena memang terms of condition itu panjang lebar. Ada puluhan poin yang disebutkan. Banyak orang yang tidak sabar dan akhirnya diseret ke bawah dan kemudian langsung accept, disetujui, oke, kayak gitu. Padahal tentu ini sama saja beli kucing dalam karung. Betapa banyak ketika terjadi komplain, ada pelanggaran, akhirnya aplikasinya terblokir, datanya terblokir, komplain dia. Ternyata ada di termnya itu ada perjanjian-perjanjian yang menjelaskan ternyata dia tidak boleh demikian, tidak boleh demikian. Kalau melanggar maka akan ada konsekuensi demikian dan demikian. Dan ini
resiko dan kesalahan dari yang mendownload tersebut. Kalau Anda pasrah bongkoan ya langsung oke atau accept atau yang sejenis, maka ya sah-sah saja, tapi tentu Anda harus siap dengan konsekuensinya. Kalau ternyata ada klausul yang merugikan Anda atau mungkin menjadikan Anda data pribadi Anda terakses karena ternyata aplikasinya meminta izin, Anda menyetujui, dia mengakses ke nomor telepon, ke kamera dan seterusnya, tentu Anda akan rugi tersendiri ya. Tentu sepatutnya seorang muslim itu tidak pasrah bongkoan begitu saja. Dia detail, dia tahu, pelajari dengan baik agar dia tidak terjatuh dalam problem di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, ini termasuk hal memahami akad juga, Ustaz ya. Betul. Nah, iya. Masya Allah. Taib Ustaz, nah di kesempatan sore hari ini kita juga mengajak para pemirsa selain bertanya kepada Ustadz ya untuk bisa memanfaatkan peluang bersama kami. Silakan Anda bisa sama-sama berjuang dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali lagi atas yang telah diamanahkan kepada kami. Taib, sore hari ini kita masih buka line telepon. Silakan 0331 544 6087. Taib, sambil menantikan telepon kita bacakan dulu saat pertanyaan kedua. Datangnya dari saudari Ririn Ustadz di Bogor, Jawa Barat. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan Ustadz, apakah rumah yang kami tempati ini ada zakatnya Ustadz? Baik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Ririn di Bogor ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kendaraan pribadi, rumah yang dihuni itu tidak ada zakatnya. Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kewajiban bersedekah bagi atau atas seorang muslim pada faros tunggangannya ataupun budak yang dia miliki untuk melayani kepekerjaan di rumahnya. Ya, selain zakat fitrah yang itu wajib ditunaikan setiap tahun kalau kita punya budak ya. Tapi kalau pertanyaannya tentang rumah maka tidak ada zakatnya. Namun demikian tidak ada salahnya bila Anda bersedekah, bila Anda menerima tamu, ibnu sabil, orang yang perut putus Anda jamu, itu bagian dari bentuk syukur atas nikmat memiliki rumah yang Anda dapatkan. Karenanya salah satu hal yang patut Anda fahami, zakat itu adalah implementasi nyata dari rasa syukur atas nikmat harta yang itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, di antara implementasi syukur itu adalah menggunakan harta yang kita miliki untuk apa? Untuk hal-hal yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, termasuk misalnya digunakan untuk beribadah. Nabi mengajarkan ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha maqabira. Tunaikan sebagian salat kalian itu di dalam rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah itu bagaikan kuburan, sunyi senyap, tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah. Ya, di antara rasa syukur ya di memiliki rumah yang apalagi rumahnya nyaman adalah gunakan rumah tersebut untuk menjadikan hubungan silaturahmi Anda itu semakin harmonis. Anda kumpulkan keluarga Anda jamu mereka sehingga nikmat yang Anda dapatkan itu menjadikan silaturahmi Anda itu semakin erat, dan ini adalah bentuk dari syukur terhadap nikmat rumah tersebut. Dan yang ketiga, bentuk syukur itu diwujudkan dengan menghindarkan, menjauhkan rumah Anda dari berbagai hal yang dimurkai Allah SWT. Jangan ada patung, jangan ada gambar makhluk hidup yang dipajang, jangan ada musik-musik, jangan ada perbuatan maksiat di dalam rumah tersebut. Sehingga dengan demikian rumah itu akan menjadi rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah, Ustaz, jadi memang tidak ada zakatnya. Tidak ada ya, kecuali kalau diperdagangkan. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudari Ririn yang bertanya tadi. Baik pemirsa, silakan kami masih undang Anda sore hari ini yang ingin bertanya secara langsung, dan pastikan sesuai dengan tema kita ya, karena memang dari hari Senin sampai dengan hari Jumat para setizah sudah diberikan program sesuai dengan keahlian atau bidang mereka masing-masing. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abu Mutia Ustaz di Tangerang, Banten.
Ustadz, saya resign dari bank 7 tahun yang lalu. Setelah itu saya berusaha mencari pekerjaan dan hasilnya qadarullah nihil. Kemudian saya mencoba berdagang namun qadarullah sepi pembeli. Akhirnya dengan sisa pesangon yang ada ditambah dengan hasil warisan, kami sharing modal dengan adik ipar yang berjualan perhiasan emas. Yang menjalankan usaha adalah adik ipar dan setiap bulan istri mendapatkan uang dari bagi hasil keuntungan yang jumlahnya alhamdulillah mencukupi kebutuhan keluarga. Karena merasa sudah tercukupi, berdosakah Ustadz jika saya tidak lagi bekerja? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip, kalau kebutuhan rumah tangga Anda sudah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban lagi untuk bekerja. Tapi ingat, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dibanding tangan di bawah. Rasulullah SAW juga bersabda, al-mu'minul qawi khairum min al-mu'minul dha'if, wa fi kullin khair. Kalau orang itu punya kelebihan, punya kekuatan, itu lebih baik dibanding orang itu pas-pasan. Karena dengan Anda punya harta yang berlebih, Anda bisa bersedekah, Anda bisa menyantuni karib kerabat, fakir miskin, Anda bisa banyak berbuat kebaikan yang berkaitan dengan sosial yang bisa Anda lakukan dengan harta yang Anda miliki. Dan lebih dari itu, Anda punya waktu, punya tenaga, badan Anda sehat. Kalau Anda tidak gunakan untuk beraktivitas, maka potensi Anda akan menjadi pengangguran, waktu Anda akan banyak kosong, dan kalau banyak waktu kosong, maka itu akan menjadi ancaman tersendiri bagi Anda ya. Bagi Anda akan cepat tua, belum lagi Anda tergoda untuk berbuat maksiat dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Tetap bekerja, betul. Betul. Semoga bermanfaat Ustadz untuk saudara kita yang bertanya tadi, Abu Mutia ya. Kemudian ada penelpon pertama kita sore hari ini Ustadz, sudah tersambung dari kawasan Makassar. Masya Allah, ada Ummu Sa'ad. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tafadholi Ummu Sa'ad pertanyaannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, Ustaz, pertanyaan saya, apakah hukum berjual beli dengan yang seperti ikut melapak di acara-acara seperti pameran, Ustaz? Ibu bikin stand di sana gitu ya? Ya, Ustaz. Tapi kan ada musik di situ. Beda kan kalau biasa yang live lifestyle muslim yang diadakan Ustaz kan itu ya, ada musik. Ya, Ibu. Masya Allah. Di Ya. pameran aku begitu Ustaz. Baik Ibu. Sudah cukup Ibu? Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Sa'ad di Makassar ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap manusia itu tidak akan memikul dosa orang lain. Tapi masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Kalau kita berdagang dimanapun kita berada, bisa jadi di mall, bisa jadi di pasar tradisional, bisa jadi di pinggir jalan, di trotoar, atau mungkin di toko rumah kita sendiri. Maka bisa jadi di sebelah rumah kita, di sebelah toko kita, mungkin dia jual alat musik, mungkin dia di situ dia jual atau layanan PlayStation atau perbuatan maksiat yang lainnya. Maka itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab kita, walaupun dari toko kita mendengar musik tersebut. Ya. Ketika ada misalnya pertandingan sepak bola, kita berjualan, atau mungkin ada konser musik misalnya, kita berjualan di tempat sana, maka itu insya Allah tidak masalah, asalkan Anda tidak ikut menikmati musiknya, Anda tidak ikut berjogetnya. Ya, Anda berjualan karena itu momentum berkumpulnya masyarakat banyak, Anda berjualan untuk mencari keuntungan, maka itu tidak masalah. Dahulu Nabi SAW, semasa beliau masih di kota Mekah, beliau datang ke Suk Okal, festival Okal yang ada di Mekah waktu itu. Padahal itu festivalnya orang musyrikin, ada berbagai macam maksiat di sana. Ya, ada jual beli khamr, ada prostitusi, ada peribadatan kepada selain Allah, ada lomba syair-syair yang memuji dan memuja Tuhan mereka serta nenek moyang mereka. Tapi Nabi
datang ke pasar itu bukan ikut acara itu, tapi Nabi itu memanfaatkan momentum berkumpulnya masyarakat banyak dari berbagai suku untuk apa? Untuk mendakwahkan Islam di sana. Karena dakwah beliau di kota Mekah dihalang-halang oleh Quraisy. Ini momentum yang sangat tepat, dari berbagai macam suku datang, kemudian beliau berdakwah di sana, sehingga potensi untuk mendapatkan sebagian orang yang mau menerima dakwah beliau. Di ketika musim haji, kala itu hajinya orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy, mereka berhaji, tetapi dengan tata cara yang menyimpang. Ada berhala-berhala di sana. Ada berhala-berhala di sana. Ada penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Ya, ada ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Tapi Nabi ikut berhaji, Nabi ikut berdakwah di sana, karena Nabi tidak dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy, tapi Nabi akan dimintai pertanggungjawaban apa yang beliau kerjakan di momentum-momentum tersebut. Demikian pula dengan Anda hari ini. Anda hanya dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang Anda kerjakan. Anda setuju atau tidak? Anda senang dengan musik-musik tersebut atau tidak? Ketika Anda tidak suka, maka itu di luar tanggung jawab Anda. Wallahu ta'ala alam. Nah, Masya Allah. Alam. Jadi bukan hanya di event itu, Ustaz. Sebenarnya dimanapun juga banyak iya. ujiannya, Ustaz ya. Kita mau belajar di mall, di pasar juga seperti itu dinamikanya. Nah, Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ummu Saat yang bertanya dari Makassar tadi. Kemudian kita kita sapa penelpon dulu, Ustaz. Sudah tersambung sore hari ini ada Ummu Yodi. Taib Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu Ustaz, saya berbelanja di salah satu marketplace. Tawari program cicilan. Harus daftar dan login lewat aplikasi salah satu bank. Yang selanjutnya proses persetujuan transaksi cicilan dan pembayarannya dilakukan pihak bank, bukan pihak marketplace. Pembayaran otomatis terdebit di saldo kita. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Nah, terus yang kedua ya Ustaz. Mohon maaf Ibu, kita batasi satu pertanyaan ya, satu penelpon. Baik. Iya. Nah, jazakallah khair. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema pembelian dengan pembayaran berjangka atau cicilan itu pasti melibatkan lembaga keuangan ya. Ada lembaga keuangan yang mengcover pembiayaan tersebut dan pasti ada ribanya. Ya, nilai produknya itu 100.000, kemudian nanti dimarkup menjadi 130.000 dan dicicil, dan itu adalah bunga ya. Ketika mereka memberikan talangan terlebih dahulu, dan karenanya itu tidak boleh bagi seorang muslim untuk melakukan pembelian dengan skema cicilan berbunga semacam itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Taib ya. Semoga bisa lebih berhati-hati dan semoga bermanfaat juga untuk Ummu Yodi yang bertanya tadi. Kemudian sambil menantikan penelpon ketiga, Ustaz, ada penanya kita dari Magetan, Jawa Timur. Ada Ibu Tuti Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, pertanyaan saya terkait dengan waktu pembayaran zakat emas. Misalnya bulan November, tabungan emas kami sudah 85 bulan, ini genap 85 gram. Berarti telah memenuhi nisab. Apakah boleh Ustaz langsung dibayarkan zakatnya 2,5% dari harga saat itu pada bulan depan atau bulan Desember, atau harus menunggu November tahun berikutnya Ustaz agar genap 1 tahun kepemilikan? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Poin pertama yang harus diluruskan di sini bahwa zakat emas atau zakat uang itu harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama mencapai nisab, yaitu kalau emas itu 85 gram emas, kalau perak 595 gram perak. Kalau mata uang rupiah maka senilai dari salah satu dari keduanya. Manapun nilai yang terkecil maka itulah nisab dari uang kita yang harus kita zakati. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, harus sudah berlalu 1 tahun Hijriyah, bukan Masehi. 1 tahun Hijriyah
yang jumlah harinya dalam satu tahun 360 hari. Nah, sehingga kita harus mengetahui tanggal hijriahnya. Kalau kita memiliki nisab, genap satu nisab 85 gram emas itu pada bulan Sya'ban tanggal 7, maka jatuh temponya itu ya pada bulan Sya'ban tahun depan di tanggal yang sama, itu tanggal 7. Bukan menggunakan November, Desember, Januari atau bulan Masehi yang lainnya. Nah, sehingga kalau ibu baru memiliki satu nisab itu baru bulan ini, maka belum wajib zakat. Sampai emas itu ada pada ibu miliki dan tidak pernah susut dari 85 gram emas sampai pada bulan yang sama di tahun yang akan datang. Di tanggal yang sama, maka saat itulah jatuh tempo membayar zakat sebesar 2,5%. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jadi bukan patokannya bulan Masehi, Ustaz. Jadi soalnya mencantumkan November dan Desember, tapi Hijriyah, Ustaz, ya. Hijriyah, betul. Taib, ya. Semoga bisa difahami untuk penanya tadi. Berikutnya ada Pak Ruslan, Ustaz, yang telepon kita di 5446087 dari Banjarmasin. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Ruslan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Begini Pak Ustaz, ya. Saya mau bertanya tentang yang menjual rokok. Apakah yang menjual rokok itu orangnya tidak merokok, dan tapi menjual rokoknya? Bagaimana ini? Apakah dosa yang merokok dan yang menjualnya itu apakah sama? Apa bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Pak Ruslan, ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Salah satu prinsip besar dalam Islam adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, tentu prinsip ini berlaku pada setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada dan sebagai apapun, kita tidak boleh berkontribusi, tolong menolong, mensupport perbuatan dosa. Kalau kita tahu rokok itu haram, maka kita tidak boleh menjadi pengedarnya, menjadi karyawannya, tidak boleh menjualnya, ya, distributornya atau yang lainnya. Kita harus ingkari, kita harus cegah, dan kita harus tinggalkan. Karena dalam Islam hanya ada 3 pilihan sikap ketika kita menemukan tindakan atau perbuatan yang haram dalam aturan syariat atau yang disebut dengan kemungkaran. Pertama, kita cegah dengan kekuatan kita hentikan sehingga tidak lagi ada yang merokok. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan kita nasihati, kita tegur. Kita jelaskan bahwa rokok itu haram. Karena itu termasuk membuang-buang harta, dibakar, mencelakakan diri sendiri, membahayakan keselamatan, kesehatan orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kalau memang tidak mampu menjelaskan, itu kita wajib mengingkari dengan hati kita, yaitu dengan cara meninggalkan forum tempat orang merokok, meninggalkan tempat orang berjual beli rokok, ya, bukan malah duduk manis bersama mereka, kemudian bahkan berjualan. Maka ketika kita duduk manis dengan mereka atau berjualan, maka potensi suatu saat nanti kita akan tergoda, minimal mulai merasa biasa dengan asap rokoknya. Ketika sudah mulai merasa biasa, melihat mulai kok keren juga ya merokok, kelihatan asyik, mulai ingin mencoba, mulai bisa menerima, kemudian mencoba walau hanya sekali, 2 kali, dan akhirnya menjadi kecanduan. Karenanya kalau kita sudah tahu itu haram, maka tinggalkan, jangan menjualnya. Jangan duduk dengan orang yang sedang merokok, tinggalkan agar kita tidak tergoda untuk melakukan perbuatan dosa yang sama. Allah Ta'ala alam. Ustaz, Masya Allah. Jadi tidak boleh memberikan atau membantu justru ya, penjualan, alhamdulillah sekarang di tempat-tempat umum, negara kita sudah mengingkari. Ditulis merokok membunuhmu, dengan gambar yang orang mengerikan, kanker, mengerikan, kayak gitu kan. Terus kemudian di tempat-tempat umum,
tidak boleh merokok di tempat umum. Ada tempat-tempat khusus tempat merokok. Semua orang tahu bahwa itu tempatnya di pojokan, tempat yang tidak nyaman kayak gitu. Itu bentuk dari pengingkaran secara kolosal ya. Masyarakat luas tidak menerima adanya asap rokok di ruang terbuka tersebut. Dan kita juga sudah lihat banyak faktor kerugian Ustaz ya, dari sisi medis dan kesehatan. Dan semoga ini bisa menyadarkan kita semuanya ya. Amin. Baik, di kesempatan sore hari ini kita masih berikan kesempatan, masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin pemirsa dan juga pendengar. Kita masih buka line telepon di 5446087. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan lagi Ustaz. Dari Abu Yasmin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Saya telah melakukan jual beli Ustaz. Jual beli tanah kebun karet tua dan sepakat dengan harga jual 80 juta. Kemudian saya juga sepakat dengan pembeli. Ini diperjualbelikan dengan sistem kredit tetapi dengan pembayaran di awal atau mungkin DP-nya 50 juta, sedangkan yang 30 juta dibayar selama 10 bulan atau 3 juta setiap bulannya. Dan pembeli ini ikhlas Ustaz jikalau hasil perkebunan yang diambil oleh saya sebagai seorang pembeli. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah hasil kebun kami sebelum hutang kami lunas 100% itu haram Ustaz? Baik. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Abu Yasmin ya di Batanghari. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema yang dijelaskan tadi bahwa kebunnya dijual sebesar senilai 80 juta rupiah, 50 juta dibayar tunai di muka, 30 juta dicicil selama 10 bulan. Dan selama 10 bulan tersebut hasil panennya masih diambil oleh penjual. Ini skema yang halal, alias harga kebunnya sebetulnya bukan 80 juta, tetapi 80 juta plus hasil panen selama 10 bulan. Ya, selama 10 bulan sehingga bisa jadi globalnya bisa jadi senilai 90 atau lebih. Ya, dan itu boleh asalkan batas waktunya jelas, hanya sampai jatuh tempo di 10 bulan itu saja. Kalau ada keterlambatan maka tidak boleh ada pertambahannya. Maka tidak boleh ada pertambahan nilai. Sehingga setelah 10 bulan serahkan ladangnya. Atau kalau memang itu diagunkan, ada kesepakatan itu diagunkan terhadap sisa pembayaran. Maka kalau ternyata gagal bayar, maka ladang itu boleh dilelang untuk dijual kepada pihak ketiga. Dan Anda sebagai penjual, Abu Yasmin, boleh mengambil sisa pembayaran yang belum lunas. Dan selebihnya kembalikan kepada pembeli tersebut sebagai pemilik sah terhadap ladang itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jadi diperbolehkan Ustaz ya jual beli seperti ini asalkan tidak ada penambahan uang walaupun itu misalnya terlambat Ustaz ya. Ya. Semoga bermanfaat untuk Abu Yasmin yang bertanya di Kabupaten Batanghari. Kemudian Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya dari Kota Padang. Ada saudara Beni Aprilius. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya seorang pedagang, saya membeli beras 10 karung dengan berat 30 kg dengan harga 12.000 per kilonya. Kemudian saya menjual kembali dengan harga 14.000 per kilo. Nah, akad saya dengan pemilik beras, saya bayarkan 5 karung terlebih dahulu, sisanya setelah terjual habis. Bagaimana hukum transaksi seperti ini Ustaz? Ya, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Beni ya. Beni. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Skema pembayaran semacam itu boleh, asalkan ada batas waktu yang jelas. Sampai saya bisa menjual berasnya ini, ya, tapi itu harus ada batas waktu dalam tempo waktu, misalnya maksimal 1 bulan atau 2 bulan, misalnya, atau mungkin sepekan 2 pekan. Sehingga adanya bayar separuh dulu, sisanya dibayar nanti kalau sudah terjual. Itu boleh dengan syarat ada batas akhirnya, ada limitnya. Sampai kapan maksimalnya. Boleh panjang, boleh pendek, tapi harus ada kejelasan sehingga tidak ada gharar, tidak ada ruang untuk terjadi persengketaan. Karena semua transaksinya dijelaskan nilainya, kapan jatuh temponya, berapa pembayarannya, skema pembayarannya, semuanya lunas ya, semuanya tuntas dijelaskan, maka itu insyaallah halal, tidak masalah. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk Bapak Beni yang bertanya di Padang tadi. Baik, kita akan bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya
dari saudara Angga Anantatakwa Firsta dari Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah boleh kami sebagai penyedia layanan catering ini membuat pesanan tumpeng untuk acara perayaan ulang tahun dan sebagainya? Kemudian apa hukumnya Ustaz membuat tumpeng dalam Islam sendiri? Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Angga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Membuat tumpeng itu sendiri halal, tidak masalah. Itu adalah makanan yang dikreasi dengan hiasan yang beraneka ragam dan itu nampak indah ya, tidak masalah insyaallah. Itu halal, makanannya halal. Adapun masalah perayaan ulang tahun maka itu tidak pernah ada tuntunannya dalam Islam. Maka Anda tidak perlu bertanya ya. Pokoknya dia pesan tumpeng ya kasih saja, buatkan saja, jual kepada dia. Terserah untuk syukuran atau untuk hajatan atau untuk yang lainnya, itu adalah urusan pembeli. Anda tidak perlu bertanya. Tapi ketika Anda bertanya dan tahu, maka Anda punya kewajiban untuk mengingkari kemungkaran, menasihatinya dan menegurnya. Namun kalau Anda tetap menjual tumpeng itu maka itu tetap halal. Karena itu produk yang halal, produk yang halal dan dibeli dengan cara yang halal, insya Allah halal ya. Masalah perayaan itu adalah tergantung kepada pemiliknya dan itu tanggung jawab dia sendiri. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, ini mungkin jadi satu inspirasi untuk ibu ya. Ada sebuah toko kue Ustaz yang mana ini tertulis Ustaz, tidak menerima kue ini untuk ucapan ulang tahun. Ini mungkin Masya Allah Ustaz ya. Walaupun pembelinya juga banyak yang tetap. Masya Allah ya. Jadi itu ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu kita tidak perlu kepo nanyain untuk apa. Ya, pokoknya dia pesan dibeli, itu urusannya dia. Ya Allah. Taib Ustaz, Masya Allah. Oke, semoga bermanfaat ya. Nah, ini ada penelpon berikutnya, Ustaz, penelpon kelima kita sore hari ini, keempat maksud kami, ada Ibu Zainab dari Bima. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Pak, saya menjual alat-alat mebel kayak paku, triplek, kunci, tarikan kunci, apa segala itu. Jadi di tempat saya ini banyak yang bikin mebel Pak. Jadi dia ngambil dulu ke saya sebelum barangnya, lemarinya dijual. Dia ngambil dulu barang-barang itu kayak triplek, paku, apa segala diambil dulu. Nah setelah lemarinya itu laku, mereka itu bayarnya separuh ke saya, nggak bayar semua. Terus? Kadang saya sih keteter, kadang ikhlas juga sih Pak, tapi kalau pas keteter suka kesal gitu. Maksudnya mereka tuh kayaknya merugikan saya, apa mereka tuh berdosa, apa saya gimana Pak gitu. Iya. Saya keteter sih Pak, keteter. Ibunya nggak pernah menegur atau mengingatkan Ibu? Pernah juga sih, kalau bisa sih bayarnya jangan, misalnya kalau mereka ngambil utangnya sampai 700.000, paling mereka bayar 300. Maksud saya kalau bayar sampai 500-600 tuh nggak apa-apa, saya nggak keteter banget. Paling mereka bayar separuh, jadi saya kadang dongkol di hati, tapi ngomel nggak enak Pak, bagaimana itu? Baik, sudah cukup Ibu? Iya cukup ya. Baik Ibu. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiikum wa tabakallah pada Ibu Zainab ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Emang secara prinsip kalau kita berniaga ya kita punya hak dan kewajiban, hak mendapatkan barang yang kita beli dan kewajiban kita membayar ya. Demikian pula penjual, hak kita mendapatkan pembayaran dan kewajiban kita menyerahkan barang sesuai dengan yang dijual belikan. Nah kalau ternyata pada jatuh tempo ada yang tidak bayar atau tidak menunaikan kewajibannya secara utuh, maka hak pihak kedua untuk menagih. Sehingga dalam kasus ini ibu punya hak untuk menagih. Hak untuk menagih, minta dia untuk bayar. Ibu tidak perlu sungkan karena ibu tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, tidak berbuat sesuatu yang memalukan. Ibu menuntut hak dan itu halal, legal secara aturan agama ataupun secara aturan negara. Maka tagih saja. Tagih saja agar dia bayar. Ya, agar dia bayar. Kalau kemudian ibu merelakan sebagian, itu adalah hak ibu juga, itu terserah kepada ibu. Tapi ibu tadi mengatakan keteter ya, alias modal saja kadang tidak kembali ya. Maka sampaikan kepada mereka agar mereka bayar. Kalau ibu sudah tahu kebiasaan seperti itu, Anda jangan layani. Ibu boleh tidak melayani pembelian dia.
Namun seringkali saya paham bahwa ibu juga ada ketergantungan dengan mereka karena mereka tukang, sehingga mereka bisa jadi menjadi partner pemasaran ibu, di mana pelanggan-pelanggan mereka yang minta dipesankan buat barang atau orang yang menggunakan jasa mereka juga si tukang itu ikut mempromosikan toko ibu. Kalau belanja di sini saja ibunya baik kok gitu. Ya. Maka dalam kondisi semacam ini lebih baik ibu memberikan harga spesial kepada para tukang. Ibu tidak mengambil keuntungan misalnya, beli dengan harga pokok. Agar apa? Mereka menjadi partner ibu dan mereka membayar secara komitmen untuk membayar pembelian mereka. Ya. Dan kalau mereka ternyata ikut memasarkan, mengenalkan, ibu boleh buat beri bonus mereka agar memotivasi mereka ikut memasarkan toko ibu ya kepada para pelanggannya, sehingga mereka merasa diuntungkan. Dan ini kerjasama semacam ini secara prinsip syariah itu boleh, wallahu taala. Nah, Ustaz, misalnya ibunya tidak ikhlas, tidak ridho, ini juga ya tidak ridho itu bukan berarti akan terbayar ya, tetap aja tidak terbayar. Apalagi nggak diungkapkan Ustaz ya. Iya. Padahal jual beli itu harus memang ada keridoan keduanya Ustaz ya. Iya, memang harus keridoan. Kalau memang tidak ridho ya tagih. Gitu. Betul. Barakallah. Nah Ustaz, baik ya. Baik, oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat ya untuk Ibu Zainab ke depan. Semoga bisa lebih semangat menagihnya Ustaz. Baik ya, ada penelpon berikutnya Ustaz. Dari kawasan Jakarta ada Ibu Dian, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Dian, pertanyaan Anda. Ya, afwan Ustadz. Ya, silakan Ibu. Mau bertanya, kalau misalnya kita kepepet Ustadz perlu kerjaan gitu, terus adanya kerjaan yang nggak pakaiannya nggak syar'i gitu Ustadz. Misalnya? Saya kan biasa pakai yang hitam panjang ke bawah gitu. Sekarang susah sekali cari kerjaan yang seperti itu. Sedangkan cycle kerjaan saya dulu itu di apa ya, kayak internet gitu Ustadz, berbau IT ya, IT. Teknologi informasi ya, baik. Kemudian? Jadi banyak tawaran pekerjaannya dari situ lagi Ustadz. Ya. Gimana ya Ustadz ya? Baik, sudah cukup Ibu? Ya. Baik. Oh iya, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ibu Dian. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Ini patut diluruskan Mas Nizar ya. Tidak ada kewajiban berpakaian hitam-hitam. Pakaian itu kriterianya menutup aurat. Betul. Sehingga selama aurat yang wajib kita tutupi sudah tertutupi dengan warna apa saja, maka itu sudah memenuhi kriteria pertama. Kriteria kedua, pakaian itu untuk menghindarkan kita dari fitnah godaan. Kita tidak boleh menggoda, juga tidak boleh digoda. Nah, kalau pakaian kita itu sudah memenuhi dua kriteria ini, menutup aurat dan tidak menggoda lawan jenis, maka itu sudah cukup apapun warnanya. Mau warna yang terang, mau warna yang gelap boleh. Warna hijau, warna coklat, warna biru. Jadi bukan boleh. keharusan hitam. Tidak ada keharusan hitam, tidak ada. Kalaupun warna hitam tapi justru malah menarik perhatian karena rumbai-rumbainya, karena perhiasan yang warna-warni yang diposisikan di tempat-tempat yang memang menggoda pandangan, justru malah tidak boleh Mas Nizar. Baik. Sehingga Ibu Dian tidak perlu canggung untuk menggunakan pakaian yang tidak berwarna hitam selama pakaian itu sudah menutup aurat, tidak membentuk tubuh ya, sehingga dan juga tidak ada hal-hal yang dapat memalingkan perhatian, mencuri perhatian lawan jenis, maka itu tidak masalah. Jadi kalau kendalanya hanya faktor warna hitam itu, maka itu bukan kendala yang berarti. Semoga Allah SWT memberikan solusi yang terbaik bagi Ibu Dian. Allah Ta'ala. Nah Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Kemudian ada penanya kita berikutnya Ustaz, hamba Allah dari Tangerang Selatan, Banten. Ustaz, saya bekerja di sebuah kantor yang kondisinya jarang ada pemasukan, tetapi saya tetap digaji setiap bulannya. Nah, jarang ada pekerjaan di jam kerja sampai jam pulang kerja tiba. Nah, waktu kosong ini sekitar 7,5 jam Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah saya menggunakan waktu kosong tersebut untuk mendalami ilmu agama atau saya menjalankan bisnis saya Ustaz?
Saya sudah pernah mengajukan resign karena hal tersebut, tetapi saya ditolak. Bos saya pernah bilang kalau saya ada bisnis sendiri tidak masalah, tapi hanya menyampaikannya ke teman saya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam ikatan kerja yang menjadi acuan itu adalah kontrak kerja. Kalau dalam kontrak kerja ada klausul tidak boleh, maka ya tidak boleh. Kalau dalam kontrak kerja memungkinkan selama tidak mengganggu pekerjaan, maka ya boleh. Dan solusinya adalah Anda bertanya, meminta izin kepada pemilik pekerjaan atau bos Anda. Kalau dia mengizinkan secara tertulis atau mungkin secara lisan, maka selesai masalah Anda. Sehingga solusinya itu mudah. Tanyakan langsung kepada bos Anda, boleh atau tidak. Kalau tidak boleh, Anda merasa kurang bermanfaat di situ, Anda resign. Itu pilihan Anda. Kalau ternyata dibolehkan, asal jangan resign karena memang mereka masih butuh terhadap tenaga Anda, maka itu berarti sudah ada solusinya, Anda diberikan izinnya. Namun saya memiliki saran bahwa kalaupun tidak ada job, tidak ada pekerjaan, tentu Anda telah mendapatkan imbalan atas waktu yang Anda miliki. Anda sepatutnya mencari terobosan, mencari solusi terhadap kondisi perusahaan Anda atau tempat Anda bekerja. Kenapa minim job, ya? Sehingga Anda ketika memutar otak, pikiran Anda mencari inovasi-inovasi baru yang menjadikan tempat pekerjaan Anda itu kembali ramai, mendapatkan pendapatan lebih, itu adalah bagian dari amanah Anda sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang bertakwa dalam memikul amanah. Allah SWT berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah itu memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang memberinya, kepada yang berhak menerimanya. Dan salah satu kriteria amanah itu seperti digariskan dalam kaidah fikih, at-tasarrufu 'anil ghairi manutun bil maslahah. Ketika kita bertindak atas dan untuk orang lain, maka kita diwajibkan untuk berbuat sebaiknya. Bukan sekedar baik, tapi sebaik yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan demikian waktu kosong kita itu kita bisa gunakan untuk memikirkan, membuat inovasi, terobosan yang menjadikan tempat usaha Anda semakin ramai, semakin meningkat pendapatannya dan semakin dikenal, dicintai oleh pelanggan. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Amin. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan berikutnya dari saudara Yudi Setiawan dari Sidoarjo. Ustadz, apa hukumnya? Apakah hukumnya haram atau halal jika kita makan makanan yang tidak ada label halalnya dari MUI? Misalnya kemarin kita ini membeli coklat Ustadz, bermerek A misalnya, ini import dari negara Prancis dan dibungkusnya tidak ada logo atau tanda halalnya Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada saudara Yudi di Sidoarjo. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Jajanan pasar itu Mas Nizar tidak ada logonya, iya, bakso, Nogosari, kemudian gorengan sepanjang jalan itu juga tidak ada labelnya. Jadi kita ketika makan itu ada beberapa jenis makanan. Yang pertama yang jelas-jelas haram, daging babi. Kalau di Solo itu, karena Solo itu banyak sekali Mas, sate jamu itu ternyata sate USA. Oh, Masya Allah. Mereknya keren, sate USA, dibalik itu muncul aslinya. Bukan sate Amerika Ustaz ya? Bukan. Masya Allah. Ya, ada lagi sate jamu guguk. Itu merek ya, dan itu jelas-jelas haram. Karena bahan bakunya haram. Yang kedua, bahan bakunya halal tetapi diproses dengan cara yang haram. Misalnya masaknya bareng dengan daging babi, daging anjing dan sejenis. Maka itu haram juga karena bercampur antara yang halal dengan yang haram. Yang ketiga adalah makanan yang jelas-jelas halal, diolah oleh orang muslim atau orang muslim tapi tidak mengandung unsur yang haram. Misalnya olahan sayur mayur atau dia buah-buahan, maka itu halal Mas. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk kehalalannya. Yang selanjutnya keempat adalah makanan yang kita tidak tahu apakah itu diproses dengan cara yang halal, bahan bakunya halal. Tapi prosesnya apakah diproses dengan cara yang halal atau tidak. Tapi yang jelas itu adalah
daging yang didapat dari negara non-muslim yang notabene beragama Yahudi ataupun Nasrani, alul kitab. Kalau tadi disebut Perancis, itu kemungkinan besar alul kitab mereka, orang Nasrani. Nah, selama kita tidak tahu maka hukum asalnya halal. Sampai ada kepastian bahwa itu mengandung hal yang haram atau diproses dengan cara yang haram. Selama tidak tahu maka, apalagi itu coklat. Coklat itu secara dasarnya bahan bakunya halal. Ya, sehingga keharamannya itu hanya dari satu sisi, yaitu adanya percampuran ataupun proses yang haram. Nah, kalau itu tidak tahu maka hukum asalnya halal. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, Masya Allah. Berarti lebih baiknya berhati-hati, Ustaz, ya? Lebih baiknya dimakan. Lebih dimakan, Ustaz. Karena menyanyiakan itu dosa juga, mubazir itu dosa. Taib, ya. Apalagi harganya mahal, Ustaz. Iya. Taib, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saudara Yudi Setiawan, ya. Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Terima kasih, jazakumullahu khairan, Ustaz. Dan kita sampaikan terima kasih juga bagi seluruh pemirsa yang telah menyimak program live interaktif Bekal Muslim, ya, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya di kesempatan sore hari ini. Dan juga jangan lewatkan sesaat lagi ada program live interaktif berikutnya, yakni fikih praktis ilmu waris yang akan menemani Anda bersama dengan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Sesaat lagi masih di channel yang sama, Fatwa TV. Nah, pemirsa jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di media sosial kami atau juga di website dewanfatwa.com dan fatwatv.id. Pemirsa, kita juga undang sekali lagi siapapun Anda untuk bisa menjadi bagian dari dakwah kami. Anda bisa mengirimkannya di rekening aktif yang saat ini Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Baiklah, kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.